Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini, Selasa 24 Desember 2024, kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Di hari yang sukacita ini, sedang mempersiapkan untuk hari Natal besok, mari kita juga beribadah kepada Tuhan. Mengawali ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari-hari kehidupan yang terus Engkau anugerahkan bagi kami. Di hari ini kami hendak membaca lagi kebenaran firman Tuhan dalam program Renungan Harian Keluarga. Maka terangi hati dan pikiran kami untuk supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ampun kami dari salah dan dosa, berfirmanlah kami siap mendengar. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-30 firman Tuhan ditulis demikian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudara, demikian firman yang kita baca, kita renungkan dengan judul, dengan tema, "Jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia." Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, takut adalah salah satu emosi dasar manusia yang merupakan suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap sesuatu stimulus tertentu seperti rasa sakit atau terancam bahaya. Nah, perasaan takut bisa membuat orang menghindar, melarikan diri dari situasi yang dihadapi. Dalam firman Tuhan hari ini, malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, "Jangan takut." Ini menunjukkan bahwa ia tahu apa yang sedang berkecamuk dalam hati dan pikiran Maria. Malaikat Gabriel mengerti perasaan Maria, sekalipun Maria tidak mengungkapkannya. Karena itu, ungkapan "jangan takut" adalah suatu bentuk kepedulian agar Maria tenang dan percaya, tidak menghindar atau melarikan diri dari situasi itu, karena ia beroleh kasih karunia. Dalam bahasa Yunani disebut charin, dan dalam terjemahan baru edisi kedua diterjemahkan dengan anugerah di hadapan Tuhan Allah. Nah, frasa beroleh kasih karunia mengandung makna bahwa Tuhan Allah berinisiatif memberi sesuatu yang istimewa kepada Maria. Itulah anugerah Tuhan Allah, bukan karena kebaikan atau prestasi atau usaha manusia, tetapi karena kehendak dan perkenanannya. Maria menjadi perempuan yang istimewa, bukan karena kualitas dirinya, tetapi karena anugerah Tuhan Allah kepadanya. Di zaman itu, kaum perempuan termasuk kelompok marginal, sering diremehkan atau tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Tetapi Tuhan Allah sanggup mengubah sejarah karena perkenanannya yang indah. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di zaman sekarang perempuan mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkarya di tengah jemaat dan masyarakat. Bahkan tidak sedikit perempuan yang bisa menduduki jabatan tinggi, menjadi pemimpin baik perusahaan swasta dan negara. Tetapi ada juga kaum perempuan yang masih hidup dalam tanda petik ketakutan karena intimidasi dan kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan dalam keluarga, tempat kerja, ataupun di tempat umum. Nah, saudaraku, merayakan malam Natal nanti tahun 2024 ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya yang indah dalam hidup kita. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Mungkin saat ini kita sedang ada dalam ketakutan, bingung, khawatir atas keadaan hidup kita, ataupun kita sedang terpuruk karena berbagai bentuk kemelut hidup. Firman-Nya menyapa, "Jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia." Sambutlah hari bahagia, hari Natal Yesus Kristus dengan tenang dan percaya bahwa Tuhan Allah peduli dan mengasihi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa.
Bapa kami di sorga, terima kasih kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu hari ini yang mengingatkan lagi kami untuk mensyukuri segala kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Ketika jalani kehidupan ini, banyak tantangan, banyak persoalan yang kami hadapi, kami diajar, diingatkan untuk terus ada dalam pengharapan iman di dalam Kristus Yesus yang telah lahir untuk umat manusia, dan juga Engkau Tuhan mengingatkan kami dengan firman-Mu ini untuk senantiasa hidup selalu di dalam kasih karunia-Mu, melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki dalam kehidupan. Sebab itu berkati keluarga kami, suami, istri, anak, dan orang tua, sanak saudara kami, diberkati merayakan Natal, ada sukacita dan damai sejahtera. Terpuji Engkau Tuhan, memberkati juga kiranya hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua, para pendeta, dan termasuk yang ada di Jemaat Maranatha Selatan ada terus dalam pemberkatan dan penyertaan Tuhan. Memberkati pemimpin gereja kami, baik di Jemaat Maranatha Selatan, di wilayah maupun di tingkat sinode, Tuhan berkati. Kau jaga lindungi mereka, mampukan mereka dalam tugas tanggung jawab untuk melaksanakan panggilan pelayanan. Berkati pemerintah kami, biarlah mereka juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi umat, bagi masyarakat. Ketika kami mau merayakan Natal pada besok hari pun, nanti merayakan malam Natal, Tuhan kami berdoa kepada-Mu, anugerahkan keamanan bagi bangsa dan negara kami, bagi daerah kami tercinta, agar supaya kami boleh merayakan malam Natal, termasuk juga merayakan hari Natal dengan tenang, penuh sukacita oleh karena anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami, karena itu kami serahkan kehidupan kami, pribadi, keluarga, jemaat, bahkan secara khusus Engkau terus memberkati Komisi Pelayanan Multimedia, Engkau mampukan mereka dalam mana mereka melaksanakan tugas panggilan pelayanan. Terpuji Engkau Tuhan, bagi mereka yang bergumul hari ini dikuatkan iman dalam menghadapi pergumulan entahkah sakit atau kebimbangan atau apapun itu. Yang bergumul biarlah sukacita terus ada terarah ke dalam Tuhan. Ini kami yang bersyukur dan bersukacita dan bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga hari ini. Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Jangan lupa selalu ikuti Renungan Harian Keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Jangan lupa juga like, subscribe, share, komen, dan selamat juga kita mau menyambut bahkan merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.